Di dalam satu riwayat, jika ada pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau mendengar Nabi begini, Nabi diagungkan, Nabi dimuliakan, tatkala beliau tidak terima dengan orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Nabi, begitu benci orang tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu orang tersebut menghampiri Nabi. Saat itu pun orang tersebut ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sudah mensiapkan belatinya. Tatkala beliau ingin membunuh Nabi, Nabi memandang kepadanya, jatuh belatinya dengan kedipan mata. Tatkala saat menutup dan membukanya, berubah menjadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum terdengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum terlihat apapun dari wajahnya kecuali senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyuman Nabi bisa membuat orang jatuh cinta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat semua hampir rata-rata lebih banyak senyum daripada amarahnya. Nabi lebih banyak dengan akhlak dan beradabnya dengan senyumannya. Maka setiap senyuman itu adalah nilai ibadah di sisi Allah yang ringan, yang tidak ada sesuatu berat di dalam hati, tidak ada modal, cuman hanya sekedar senyuman, dan timbangannya jauh lebih besar daripada ibadah kita. Coba Bapak senyum sekarang, itu kan manis-manis banget dilihatnya. Dari tadi begitu sallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, muka diem lagi, muka cemberut, kagak ada bagus-bagusnya. Betul, cemberut Nabi berubah kiblat. Kalau Bapak cemberut berubah apa? Bu, ibu, sare lu. Ibu sering merengut, mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Amin gitu Pak. Alah lu takut amat, amin. Senyumnya aja Nabi, senyumnya Nabi bisa ngegoyangin akidah orang yang tadinya benci, yang tadinya buruk, hatinya buruk kepada Nabi, karena senyuman berubah menjadi cinta. Makanya Habib Bagir kalau jalan senyum mulu. Betul nggak? Coba ibu mulai besok pagi senyum, bikin kopi senyum, kasih makan siang, lagi masak, sore ngasih kopi, malam ngasih makan, mau tidur, besok pagi insya Allah Bapak bawa ke rumah sakit jiwa. Betul Pak. Orang biasa cemberut tiba-tiba senyum. Saya mau tanya nih yang hadir di dalam tempat ini maaf, saya agak slow ngebawainnya karena betul-betul kalau agak teriak ini agak lumayan sakit karena jadwal agak marema tahun ini. Jalan ke kumaha aing bae. Alhamdulillah Habib Syekh datang tuh. Udah Habib Syekh datang berarti udah kelihatan talqinud dzikir. Allahumma shalli wa sallim. Kalau udah Habib Syekh datang berarti tanda-tanda majlis ini insya Allah saya nggak lama. Habib Ta'ala tuh senyum nggak Habib Syekh? Itu lihat cucu Nabi senyum aja senang kita. Gimana ngelihat muka Nabi? Betul apa enggak? Orang yang banyak senyum, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hari kalau lagi kesal tetap senyum. Insya. Tadi saya mau ngomong apa itu? Oi, tadi mau ngomong apa saya? Ini agak slow nggak apa-apa ya, agak nyantai. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada ilmu yang manfaat. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, ini sekarang yang hadir di sini gembira nggak? Senang nggak? Apa yang buat senang? Apa yang buat gembira? Berkat, snack, ngelihat Ustadz Musannif. Apa yang bapak pikirin, apa yang ibu pikirin, kegembiraan itu tidak seberapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu bergembira saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepada kalian maka bergembiralah. Perayaan Maulid ini perintah
Bergembira atas Nabi adalah perintah Allah. Jadi sebelum kita yang gembira, Allah lebih dulu. Kita bergembira merayakan maulid ini, kita dengan senang merayakan maulid ini karena perintah Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Alhamdulillah. Kalau udah paham saya tutup doa. Udah paham belum? Belum. Tadi Habib Bagir udah paham? Bagir udah paham belum? Kalau belum paham saya suruh ulangin lagi, Habib Bagir naik lagi. Dikata disuruh bergembira kita. Ada satu kisah saat di Madinah ada seseorang yang benci jika ada orang lain yang terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau mengatakan, ngelihat aja ada orang yang lagi baca maulid, ada orang yang lagi baca salawat, bencinya luar biasa. Ada satu orang ahli ibadah dengan cinta yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Setiap hari dia salawat. Tatkala beliau sedang ziarah ke makam Nabi, beliau sedang membaca maulid. Ada salah satu orang di belakangnya mendengar, begitu selesai diajak makan di rumahnya. Tuan, saya undang makan di rumah saya, boleh? Boleh. Alhamdulillah, dibawalah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah ternyata bukan dikasih makan, tangan diikat, lidahnya dipotong. Kenapa? Saking bencinya karena orang tersebut terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah bukan seorang Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan. Dipotong lidahnya. Saat itu juga dilepas orang tersebut, lidahnya digenggam, mulut penuh sama darah, lidah digenggam, dibawa sampai ke depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati beliau mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya, bukan saya enggak mau salawat lagi kepadamu, tapi lidah saya saat ini sudah ada di tangan saya tidak lagi dapat menyanjung dan memuliakanmu dengan lidah yang sempurna. Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan. Di dalam pingsannya beliau didatangi sesosok manusia yang tatkala beliau mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad yang saat ini datang menjengukmu. Biarkan lidah itu terputus sekalipun, jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan, Allah akan mengizinkan aku dekat denganmu, kata Nabi SAW. Namun si hamba Allah ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi aku ingin bersolawat dengan fasihnya, dengan kegembiraan, dengan lisan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka lidah tersebut diambil oleh Rasul SAW, dimasukkan ke dalam mulut. Di dalam mimpinya, tatkala terbangun dari tidurnya, lidahnya udah nyambung lagi. Di dalam mimpi Nabi memberikan manfaat kepada orang para pecinta Rasul SAW, sehingga seterusnya beliau terus dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu tahun berikutnya beliau ziarah ke makam Nabi. Tatkala beliau datang sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya, Tuan, saya ingin ngundang makan Tuan, sekiranya Tuan sudi untuk ikut dan saya menjamu Tuan. Marhaba, ahlan wa sahlan. Enggak ada sedikit kesu'dhanan. Lalu dibawalah oleh anak muda tersebut lewat gang yang sama, lewat jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Lalu beliau mengatakan, wahai Tuan, saya pernah masuk ke dalam ini. Dahulu lidah saya dipotong oleh pemilik rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku, kata orang tersebut. Tidak, wahai hamba Allah, aku mengajakmu untuk mencicipi dari rezeki yang apa ada di saat ini. Beliau masuk ke dalam rumah. Tatkala makanan sudah disediakan, makannya sudah selesai, dikeluarkan kandang yang begitu besar. Hadirin, kandang begitu besar, begitu dilihat di dalam ada monyet yang gedenya luar biasa. Lalu ditanya, ini apa ini? Tuan, ingat dahulu engkau bilang engkau pernah dipotong lisanmu, engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku
dia adalah ayahku yang Allah kutuk menjadi kerak yang besar, maka wahai Tuhan, maafkan ayahku, biarkan dia kembali dalam keadaan wujud yang sempurna. Maka hamba Allah ini mengangkat kedua belah tangan, ya Allah, aku maafkan orang tersebut yang telah membenciku dan membenci Nabi Muhammad SAW. Maka Allah rubah beliau dalam keadaan sempurna manusia tersebut, maka mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min